أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada pertemuan kali ini dalam program Tahsin Tilawah Al-Quran, insyaallah kita akan membahas tentang Al-Waqfu wal Ibtida, Waqaf dan Ibtida. Waqaf secara bahasa artinya al-habsu, yaitu menahan. Sedangkan secara istilah adalah memutuskan bacaan Al-Quran pada waktu tertentu untuk mengambil nafas dan dengan niat untuk meneruskan kembali bacaannya, bukan untuk menghentikan bacaan. Ibtida secara bahasa artinya memulai. Secara istilah adalah memulai qiraah atau bacaan dari awal atau setelah berhenti di tengah bacaan atau setelah waqaf. Dan kemudian kita mengenal juga istilah qata' atau al-qat'u yang secara bahasa artinya memutus atau menyudahi. Sedangkan secara istilah adalah memutus bacaan pada lafaz Qur'aniyah dengan niat menyudahi diri dari qiraah atau membaca Al-Qur'an. Dan tempatnya ada pada akhir-akhir ayat. Jadi di sini ada 3 definisi: waqaf, ibtida, dan qata'. Waqaf itu kita berhenti, kemudian mengambil nafas, kemudian melanjutkan kembali bacaan kita. Ya. Sedangkan qata', kita berhenti membaca Al-Quran, kemudian menyudahinya. Nah, waqaf ini bisa atau boleh berada pada tengah ayat, sedangkan qata' itu harus di akhir-akhir ayat ya. Apa urgensi kita mempelajari waqaf dan ibtida? Waqaf dan ibtida ini termasuk materi ilmu tajwid yang sangat penting dipelajari oleh seorang qari atau seorang pembaca Al-Quran. Sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika ditanya tentang apa itu makna tartil, beliau menjawab, at-tartilu huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Tartil itu adalah mentajwidkan atau membaguskan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat berhentinya atau tempat waqafnya. Jadi setelah kita mempelajari hukum-hukum ilmu tajwid seperti hukum nun sukun, tanwin, hukum mim mati, atau misalnya hukum-hukum mad, maka setelahnya adalah kita mempelajari atau mengetahui tentang waqaf-waqaf ya. Begitu juga Imam Ibnul Jazari rahimahullah di dalam kitab beliau Muqaddimah Jazariyah, beliau mengatakan, wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah kita mengetahui tentang hukum-hukum ilmu tajwid, maka selanjutnya kita harus mengetahui tentang waqaf-waqaf. Seorang pembaca Al-Quran atau qari tidak boleh mengambil nafas ketika sedang membaca Al-Quran. Ketika seorang qari tidak kuat nafasnya dalam membaca Al-Quran dalam satu tarikan nafas, maka wajib baginya waqaf atau menghentikan bacaan untuk mengambil nafas, kemudian melanjutkan kembali bacaannya.
dengan syarat tidak merusak makna dari ayat tersebut. Karena itu, bagaimana kita wakaf atau di mana tempat yang tepat untuk wakaf, kita perlu mempelajari tentang hukum-hukum wakaf ini. Hukum wakaf adalah jaiz atau dibolehkan selama tidak ada sebab yang melarang wakaf atau mewajibkannya. Imam Ibnu Jazari rahimahullah di dalam kitab beliau Muqaddimah Jazariyah juga mengatakan, walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramun ghairu ma lahu sabab. Tidak ada di dalam Al-Qur'an itu wakaf yang wajib dan wakaf yang haram tanpa adanya sebab. Maksud adanya sebab di sini adalah yang bisa mengubah makna. Jika dengan wakaf bisa mengubah makna suatu ayat, maka kita diwajibkan untuk wasol, ya, tidak boleh wakaf. Atau sebaliknya, jika dengan wasol atau melanjutkan bacaan bisa mengubah makna, maka kita diwajibkan untuk wakaf, untuk berhenti. Contohnya misalnya kita dilarang wakaf pada lafaz la yahdi dalam surat As-Saff ayat 5 karena bisa mengubah makna. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, yang artinya adalah Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum fasik. Jika kita berhenti pada lafaz la yahdi, ya, di sini, maka artinya Allah tidak memberikan petunjuk. Ini akan merusak makna, ya, seolah-olah ini ditujukan kepada seluruh umat. Padahal maksud ayat di sini adalah Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi kita dilarang untuk wakaf pada lafaz la yahdi di sini. Kemudian pada akhir setiap ayat ini merupakan wakaf yang dianjurkan, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca Al-Quran, beliau wakaf pada setiap akhir ayat. Kana yuqatti'u qira'atahu ayatan ayah. Rasulullah membaca Al-Quran seayat demi seayat. Jadi pada akhir-akhir ayat merupakan tempat wakaf yang sangat dibolehkan, ya. Apa manfaat wakaf? Syekh Muhammad Maki Nasr menukil pendapat Syekh Al-Huzali berkata, wakaf adalah pemanis bacaan, perhiasan qari, cara penyampaian yang tepat bagi pembaca, bisa untuk memahamkan pendengar, kebanggaan orang yang berilmu. Dengan wakaf dapat diketahui makna yang berbeda, ketetapan yang berlainan, dan antara dua hukum yang berlawanan. Nah, itu manfaat wakaf menurut Syekh Muhammad Maki Nasr. Kemudian wakaf ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu wakaf intizari, wakaf ikhtibari, wakaf iztirari. Apa itu wakaf intizari? Wakaf intizari adalah wakaf yang diberlakukan ketika seorang pembaca mengumpulkan atau membaca beberapa riwayat dari 10 qiraah yang mutawatir, yaitu dengan cara wakaf atau berhenti pada suatu kata tertentu dalam Al-Quran untuk selanjutnya kembali mengulang bacaannya dengan membaca dari riwayat yang lainnya. Sebagai contohnya misalnya di dalam surat Al-Fatihah,
dalam ayat Maliki Yaumiddin. Di dalam riwayat Imam Hafiz dan beberapa imam yang lainnya, Maliki dibaca dengan ma panjang 2 harokat ya. Namun ada riwayat yang lain yang membaca Maliki dengan ma-nya pendek, Maliki Yaumiddin. Nah, ketika kita ingin mempraktekkan atau mengumpulkan bacaan-bacaan dari beberapa riwayat ya, maka kita membaca dengan riwayat yang pertama, kemudian waqaf dan mengulangi dengan riwayat atau dengan bacaan riwayat imam yang lainnya. Contohnya misalnya Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Kemudian kita mengulangi misalnya dengan riwayat Imam Hafiz, Maliki Yaumiddin. Nah, selain riwayat itu ada lagi atau tidak dengan bacaan yang berbeda, maka kita kembali mengulangi dengan bacaan riwayat imam yang lainnya. Itu yang disebut waqaf intizari, yaitu untuk mengumpulkan atau membaca beberapa riwayat ya. Kemudian yang kedua adalah waqaf ikhtibari. Waqaf ikhtibari ini diberlakukan ketika seorang penguji dalam suatu ujian misalnya mengajukan pertanyaan kepada orang yang sedang diuji, atau ketika seorang guru sedang menjelaskan dalam mengajarkan muridnya tentang suatu kata, apakah boleh waqaf atau tidak. Jadi berhenti pada kata tertentu untuk menguji atau untuk menjelaskan kaidah-kaidahnya, apakah ini waqaf atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah waqaf idtirari. Idtirari artinya darurat ya. Waqaf ini diberlakukan ketika pembaca Al-Quran terpaksa harus berhenti karena mendapati suatu penghalang, seperti misalnya bersin, batuk, kehabisan nafas atau sebab lainnya yang memaksa seorang qari tersebut harus berhenti. Nah, hukum waqaf ini boleh berhenti pada kata manapun dan boleh melanjutkan membaca dari kata tersebut jika memiliki makna yang sudah cukup sempurna. Namun jika waqaf pada kata tersebut mempunyai makna yang belum sempurna, maka sebaiknya diulangi lagi dari kata sebelumnya yang bisa memberikan makna yang sempurna. Jadi misalnya kita sedang membaca Al-Quran, kemudian tiba-tiba kita bersin, maka mau tidak mau kita harus berhenti, ya, berhenti untuk waqaf. Maka di sini tidak ada, ibaratnya kita tidak berdosa, ya, walaupun misalnya tempat waqafnya itu tidak tepat, ya. Tapi lebih baik kita mengulangi kembali bacaan kita dari lafaz yang sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah waqaf ikhtiyari. Ikhtiyar secara bahasa artinya memilih. Sedangkan secara istilah waqaf ikhtiyari adalah waqaf yang disengaja atau dipilih oleh seorang qari bukan karena adanya sebab-sebab seperti yang telah disebutkan di atas. Jadi maksudnya bukan karena ada sebab intizari, ikhtibari ataupun idtirari. Waqaf ikhtiyari ini adalah murni karena pilihan dari seorang qari ya. Seorang qari memilih sendiri dia untuk waqaf. Nah, dari 4 jenis waqaf di atas, waqaf ikhtiyari inilah yang dimaksudkan dalam pembahasan tentang bab waqaf ini. Waqaf ikhtiyari ini juga terbagi menjadi 4 jenis, yaitu waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, dan waqaf qabih. Waqaf tam,
kafi, hasan, dan qabih. Yang pertama waqaf tam. Waqaf tam arti secara bahasa adalah waqaf yang sempurna. Secara istilah adalah waqaf pada kata Qur'aniyah yang antara ia dan kata setelahnya tidak memiliki hubungan atau keterkaitan baik dari sisi lafaz maupun maknanya. Itu definisi dari waqaf tam. Yang dimaksud dengan keterkaitan lafaz adalah kalimat setelahnya masih terkait atau berhubungan dengan kata sebelumnya dari sisi i'rab, seperti sifat mausuf, mudhaf ilaih, khabar dan mubtada ataupun maf'ul. Sedangkan maksud dari keterkaitan makna adalah kalimat setelahnya masih terkait dengan kalimat sebelumnya dari sisi makna, bukan dari sisi i'rab. Contohnya, misalnya berita tentang keadaan orang-orang mukmin pada awal surat Al-Baqarah ayat 5 yang tidak sempurna tanpa lafaz humul muflihun, ya. Waqaf tam biasanya ini ada pada akhir suatu kisah atau tema di dalam Al-Quran, ya. Biasanya dalam Al-Quran itu ada tema-tema khusus, ya, atau misalnya menjelaskan tentang suatu kisah. Maka di akhir tema tersebut atau di akhir kisah tersebut, maka itulah biasanya waqaf tam, ya. Misalnya contohnya di dalam surat Al-Baqarah. Jadi waqaf kafi adalah waqaf yang kita berhenti padanya di mana kata setelahnya itu tidak ada hubungannya dari sisi maknanya. Maaf, yang tidak ada hubungan dari sisi lafaznya, namun memiliki hubungan dari sisi makna, ya. Berbeda dengan waqaf tam. Kalau waqaf tam itu sama sekali tidak memiliki hubungan antara ayat sebelum dan setelahnya dari sisi makna maupun lafaz. Sedangkan waqaf kafi ini secara makna masih ada keterkaitan, tapi secara lafaz sudah tidak ada keterkaitan. Contohnya pada surat Al-Baqarah di akhir ayat ke-6, ya, kemudian dilanjutkan ke ayat berikutnya, ya. Pada lafaz la yu'minun, di sini termasuk waqaf kafi, ya, karena sudah maknanya sudah sempurna dan tidak memiliki keterkaitan dari sisi lafaznya. Namun dari sisi makna ayat setelahnya ini masih berhubungan, ya, masih berhubungan. Ini masih menceritakan tentang orang-orang yang kafir. Tanda waqaf kafi adalah dengan tanda jim, ya. Jim di atasnya, jim kecil. Kemudian yang ketiga adalah waqaf hasan. Waqaf hasan secara bahasa artinya waqaf yang bagus. Secara istilah adalah waqaf pada kata Qur'aniyah yang antara ia dan kata setelahnya masih memiliki hubungan atau keterkaitan baik dari sisi makna maupun dari sisi lafaznya. Seperti contohnya dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, misalnya kita berhenti pada Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maknanya sudah jelas, sudah bisa kita pahami, ya, sudah bisa kita pahami.
wakaf di sini dibolehkan, ya. Kemudian misalnya lanjutannya adalah Rabbil Alamin. Nah, di sini masih ada keterkaitan, ya, antara Rabbil Alamin dengan Alhamdulillah, baik dari sisi makna maupun dari sisi lafaznya, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Nah, yang perlu diperhatikan adalah wakaf pada wakaf hasan ini boleh langsung membaca pada lafaz berikutnya jika, ya, syaratnya, ya, jika wakaf di akhir ayat, ya, jika wakaf di akhir ayat atau jika kita wakaf di tengah ayat dan sudah memiliki makna yang sempurna. Namun jika wakaf di tengah ayat dan maknanya belum sempurna, maka memulai bacaan pada lafaz yang sebelumnya, ya. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Di sini juga sudah wakaf hasan, alamin. Nah, ini wakaf hasan juga. Alhamdulillah wakaf, ini wakaf hasan juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini wakaf hasan juga, ya. Kalau kita berhenti pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka selanjutnya boleh langsung, karena ini di akhir ayat, ya. Di akhir ayat boleh langsung membaca lafaz berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim, ya. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa? Allah, ya. Ini masih keterkaitan antara ayat setelah dan sebelumnya, ya. Maka disebut dengan wakaf hasan, ya. Namun jika kita wakaf di tengah ayat yang maknanya belum sempurna, ya, contohnya Alhamdulillah, segala puji Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, maka di sini wakafnya walaupun secara makna sudah bisa dipahami, tapi ini belum sempurna, ya. Walaupun secara makna sudah paham, segala puji bagi Allah, ya, tapi ini memiliki makna yang belum sempurna, maka cara mengulangnya atau cara memulai bacanya adalah diulangi lagi dari lafaz yang sebelumnya, ya. Tidak boleh langsung misalnya Alhamdulillah kita wakaf langsung membaca Rabbil Alamin, ya, tidak boleh, ya, karena ini maknanya belum sempurna. Maka kita ulangi dari sebelumnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu, ya, untuk wakaf hasan, ya. Jika di akhir ayat boleh langsung membaca lafaz setelahnya. Jika di tengah ayat kita lihat maknanya sudah sempurna atau belum. Kalau belum, kita ulangi dari lafaz sebelumnya. Kalau sudah sempurna, boleh langsung dari ayat sebelumnya. Nah, wakaf hasan ini biasanya ditandai dengan tanda wakaf sili, ya. Ini namanya wakaf sili, shad lam ya. Kemudian yang keempat adalah wakaf qabih, yang artinya adalah wakaf yang buruk, ya. Qabih itu artinya buruk. Secara istilah adalah wakaf pada kalimat yang memberikan makna yang tidak baik atau tidak memiliki makna sama sekali, karena susunan kalimatnya tidak sempurna, ya. Tidak sempurna serta masih memiliki hubungan atau keterkaitan dari sisi makna maupun dari sisi lafaznya dengan kata setelahnya. Hukum wakaf pada wakaf qabih ini terlarang, ya, haram, kecuali ada sebab syar'i yang telah dijelaskan di atas, seperti kehabisan nafas, bersin, ataupun yang lainnya, ya. Nah, contoh wakaf qabih misalnya di dalam surat Al-Fatihah, ya. Kalau Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah, ini wakaf hasan. Tapi kalau kita wakaf pada ayat misalnya lafaz Alhamdu, Alhamdu, segala puji, Lillahi Rabbil Alamin, segala puji, ya. Maksudnya ini maknanya belum jelas. Segala puji apa, ya, masih belum jelas, masih belum mempunyai makna. Maka wakaf di kata alhamd ini wakaf termasuk wakaf yang qabih, yang tidak diperbolehkan, ya.
Seperti tadi ya, kalau alhamdulillah ini maknanya sudah paham kita, segala puji bagi Allah. Tapi kalau alhamd ini belum paham maknanya apa, tidak memiliki maknanya, segala puji ya, tidak jelas. Maka wakaf di sini termasuk wakaf yang qabih ya, dilarang ya. Nah, wakaf qabih biasanya ditandai dengan huruf lam alif ya. Nah, ini pengertiannya tidak boleh berhenti ya, lam alif. Nah, demikian pembahasan tentang wakaf. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan ibtida. Ibtida secara bahasa artinya memulai ya, sedangkan secara istilah adalah memulai qiraah atau bacaan dari awal atau setelah berhenti di tengah bacaan atau setelah wakaf ya. Jadi ketika kita memulai bacaan ya, maka disebut ibtida. Ketika kita wakaf kemudian memulai membaca lagi, itu juga ibtida juga ya. Nah, apabila ibtida setelah qata, maka dimulai dari membaca isti'adzah dan basmalah ya. Qata kita tadi sudah jelaskan ya, berhenti kemudian menyudahi membaca Al-Quran ya. Qata merupakan bagian dari wakaf, cuma bedanya kalau wakaf kita kembali melanjutkan, tapi kalau qata berarti kita berhenti membaca Al-Quran. Nah, apabila ibtida setelah qata ya, artinya kita membaca dari awal, maka ini dimulai dari membaca isti'adzah ya. Kemudian basmalah jika kita membacanya mulai dari awal surat. Namun jika kita memulai bacaan dari tengah surat, maka dimulai dengan membaca isti'adzah. Kemudian boleh memilih apakah kita dengan membaca basmalah atau tidak. Apabila ibtidanya setelah wakaf, maka kita tidak perlu membaca isti'adzah atau basmalah ya, tidak perlu ya. Langsung membaca ayat berikutnya jika ibtida setelah wakaf. Nah, ibtida juga terbagi menjadi 4 jenis ya, yaitu ibtida tam, ibtida kafi, ibtida hasan, dan ibtida qabih. Ya, menurut sebagian ulama bahwa ibtida itu hanya ada satu, yaitu ibtida ikhtiyari ya. Kalau wakaf itu kan tadi ada 4 ya, intidhari, wakaf ikhtibari, idtirari, dan ikhtiyari ya. Sedangkan untuk ibtida itu hanya ada wakaf ikhtiyari ya. Dan wakaf hanya ada ibtida ikhtiyari ya. Dan ibtida ikhtiyari ini terbagi menjadi 4, ibtida tam, ibtida kafi, ibtida hasan, dan ibtida qabih. Penjelasannya sama seperti wakaf tam ya. Ibtida tam berarti kita memulai dari bacaan yang tidak ada keterkaitannya baik dari sisi makna maupun dari sisi lafaznya dengan ayat setelah dan sebelumnya ya. Begitu juga kafi ya. Begitu juga dengan ibtida kafi. Jika kita wakaf pada wakaf tam, maka ibtidanya pun merupakan ibtida tam ya. Jika kita wakaf pada wakaf kafi, ibtidanya pun berarti ibtida kafi, dan seterusnya. Kemudian bagaimana ketentuan wakaf atau bagaimana cara membaca lafaz yang diwakafkan ya. Secara umum jika kita wakaf ya, jika kita wakaf maka dengan mensukunkan huruf terakhirnya ya. Jika huruf terakhir berharokat fathah, dhammah, atau kasrah, atau dhammahtain, atau kasratain, maka cara membacanya adalah dengan mensukunkan huruf terakhir tersebut ya. Disukunkan huruf terakhir tersebut, kecuali pada ta marbutah nanti ada penjelasan tersendiri ya. Ini selain ta marbutah ya. Perhatikan jika harokat huruf terakhirnya fathah, dhammah, kasrah, dhammatain, atau kasratain ya. Contohnya misalnya adzabun alimun.
kita ingin wakaf di sini, ya, maka cara membacanya adalah dengan mensukunkan huruf terakhir, mensukunkan mimnya, ya. Ini dhammatainya diganti dengan sukun. Adzabun alim. Begitu, ya. Seperti misalnya yang lain, contohnya harokat terakhirnya adalah fathah, ya. Harokat huruf terakhirnya fathah. Wa busyra lil mu'minina. Kita wakaf maka dengan sukunkan huruf nunnya. Wa busyra lil mu'minin. Demikian, ya, jika kita wakaf huruf terakhirnya fathah, dhamma, kasrah, dhammatain atau kasratain. Kemudian jika huruf terakhir merupakan sukun asli, maka cara membacanya tetap tidak ada perubahan, ya. Tetap dengan mensukunkan huruf terakhir tersebut, ya. Contohnya wa ala sam'ihim, mim sukun, maka tetap dibaca mim sukun juga, tidak ada perubahan. Wa ala sam'ihim. Itu cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika huruf terakhir berharokat fathahtain, ya, jika huruf terakhir berharokat fathahtain selain huruf ta marbutoh, ya, selain huruf ta marbutoh, maka cara membacanya adalah dengan mengganti harokat fathahtain tersebut dengan harokat fathah, ya, sehingga dibaca panjang 2 harokat. Contohnya alaikum raqiban, ya, raqiban ini fathahtain. Kita wakaf di sini maka fathahtainnya ini diganti dengan fathah biasa, ya. Maka fathah bertemu dengan alif dibaca mad asli 2 harokat, sehingga cara membacanya adalah, cara membaca wakafnya adalah alaikum raqiba, alaikum raqiba, 2 harokat, ya. Begitu juga dengan misalnya wanisaan, ya, ada fathahtain, maka fathahtainnya diganti fathah biasa, ya. Dibaca tetap panjang 2 harokat, ya, walaupun di sini tidak tampak alifnya, namun tetap dibaca 2 harokat, ya. Wanisaa, ya, bukan disukunkan, misalnya wanisa, ini salah, ya. Jadi cara membacanya, cara membaca wakafnya dipanjangkan 2 harokat. Wanisaa. Kemudian cara yang keempat, jika huruf terakhir adalah huruf ta marbutoh, ya, huruf ta marbutoh, maka cara membacanya adalah dengan mengganti huruf ta marbutoh tersebut dengan huruf ha, dan huruf ha tersebut kemudian disukunkan. Contohnya alal malaikati. Nah, di sini terlihat ada ta marbutoh, ya, harokatnya kasroh. Maka cara membaca wakafnya adalah ta marbutoh ini diganti dengan huruf ha, kemudian disukunkan. Jadi cara membaca wakafnya adalah alal malaikah, alal malaikah, ya. Bukan misalnya hanya disukunkan tanya, jadi alal malaikat. Nah, ini salah, ya, itu salah. Alal malaikah, nah, cara membacanya demikian. Contoh lain misalnya ta marbutohnya berharokat fathahtain, hamiyatan, maka wakafnya hamiyah, ya. Nah, ini berbeda dengan cara yang ketiga, ya. Ya, perhatikan, ya, di atas cara yang ketiga adalah dengan memanjangkan, ya. Wanisaa. Nah, kalau ta marbutoh beda, ya, tidak dibaca misalnya hamiyata, tidak, ya, tapi disukunkan, dirubah menjadi huruf ha, hamiyah, ya, hamiyah. Demikian, ya, cara yang keempat. Kemudian yang kelima, jika huruf terakhir bertasdid, maka cara membacanya adalah dengan mensukunkan huruf terakhir tersebut dan suara tasdidnya tidak dihilangkan, ya. Suara tasdidnya tetap tampak, ya. Contohnya ini taqaitunna, kita ingin wakaf di situ ada tasdid, ya, nun yang bertasdid, berarti bunyi tasdidnya dibaca, ya.
Tasdid adalah menahan beberapa saat ya. Selain itu nun bertasdid adalah termasuk gunnah, maka gunnahnya pun ditampakkan. Jadi cara membaca wakafnya adalah init taqaitun ya. Tidak misalnya cuma disukunkan biasa ya. Misalnya contohnya seperti ini ya, salah ya. Init taqaitun. Nah, init taqaitun. Ini cuma sukun biasa tapi bukan tasdid ya. Tasdidnya tidak terbaca. Ya, kita ulang cara membaca wakafnya adalah init taqaitun. Ya. Dan yang keenam, jika huruf terakhir huruf hidup berharokat dan sebelumnya huruf yang sukun juga ya. Huruf sebelumnya sukun, maka cara membaca huruf terakhir tersebut disukunkan dan tetap terbaca setelah bunyi sukun pada huruf sebelumnya ya. Contohnya fi lailatul qadri. Ya, di sini huruf hidup kemudian sebelumnya sukun ya. Qadri. Cara membacanya ini disukunkan juga ya. Jadi ada dua sukun. Ya. Dua sukun, huruf yang sukun ya, maka dibaca dua huruf tersebut. Fi lailatul qadr. Ya. Qadr. Ada huruf ro-nya terbaca. Fi lailatul qadr. Fi lailatul qadr. Ya. Tidak, misalnya tidak terdengar ro-nya fi lailatul qadr. Ya. Qad. Ini salah ya. Ro-nya harus terbaca. Fi lailatul qadr. Ya. Demikian ketentuan wakaf atau cara membaca lafaz yang diwakafkan ya. Cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن